di sini saya ingin menjelaskan sedikit video tutor tentang RPL, tempat pelayanan anak binaan khusus pada anak. Di sini video tutor ini itu penempatan layanan kepada anak yang memiliki potensi yang bisa dibilang stigmanya buruk pada pola masyarakat. Saya membuat video tutor itu tentang bagaimana sih pelaksanaan atau rencana yang kita lakukan untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan. Pada kegiatan kita bisa melakukan pembukaan sebelum pertemuan, ucapan salam. Yang kedua itu kita menceritakan sedikit apa tujuan kita kemari kepada anak tersebut sebelum datangnya kita ke sini. Gimana pembinaan materi atau pertemuan ini yang bagaimana bisa kita lakukan dengan metode diskusi kelompok atau kurang sedikit menggunakan waktu cukup saja 15 menit. Yang kedua itu prosedur seperti apa? Itu prosedurnya membuka dengan salam dan berdoa, membina hubungan baik dengan menanyakan kabar hari ini atau kabar esok harinya. Itu menyampaikan tujuan kita, itu apa sih tujuan kita datang ke sana. Yang pertama itu sebenarnya sih sangat sulit itu untuk menjelaskan pertemuan kepada anak yang kita baru kenal, apalagi anak yang ada di tersebut kan mungkin bisa dibilang susah memahami diri kita. Nah, di situ itu kita bisa menceritakan agar keakraban yang bisa terjalin pada anak tersebut. Yang bisa kita lakukan itu kita menceritakan success story, di mana penjelasan tentang penempatan dan diskusi terkait setelah keluar dari lembaga pembinaan khusus anak. Tujuannya di sini itu agar konselor mendapatkan motivasi di awal diskusi dan mendapatkan gambaran positif apa yang akan dilakukan setelah keluar dari lembaga pembinaan khusus anak. Nah, di sini untuk mengetahui pemahaman khusus terkait materi yang disampaikan, itu metode yang kita gunakan adalah diskusi yang bersifat bimbingan kelompok, dan bisa menggunakan hiburan juga seperti ice breaking untuk anak tersebut. Alokasi waktu yang kita gunakan cukup 40 menit saja, jangan terlalu lama karena anak akan sangat bosan. Yaitu prosedur kegunaan itu kita sebagai konselor bisa bercerita tentang kisah inspiratif dan motivasi bagi dirinya dan teman-temannya. Nah, di sini namun konselor menanyakan beberapa hal kepada konseli setelah mendengar cerita tersebut dan menampung apapun pendapat dari peserta. Selanjutnya, konselor menjelaskan tentang apa itu layanan penempatan. Di sini kita sebagai konselor itu menjelaskan itu apa, memahami terlebih dahulu pada anak tersebut itu apa layanan penempatan. Dan konselor mengajak konseli untuk berdiskusi tentang materi yang disampaikan dengan menanyakan apa yang akan saya lakukan setelah keluar dari sini. Harapan mereka itu apa setelah keluar dari tempat tersebut. Nah, setelah itu sesi ketiga itu kegiatan penutup dan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui bidang pekerjaan yang akan dilakukan setelah keluar dari lembaga binaan untuk kegiatan bimbingan kelompok. Namun sebelum melakukan prosedur tersebut, kita harus mengakhiri dulu kepada anak tersebut apakah mereka sudah ada jawaban atau ide yang bisa dilakukan setelah keluar dari tempat tersebut. Apa sih tujuan mereka? Nah, setelah itu kita bisa menanyakan atau hal-hal yang bisa berkaitan dengan harapan mereka ke depan itu seperti apa. Misalkan harapan jika keluar dari tempat tersebut mereka ingin kemana atau ingin menjadi apa. Kita bisa memberikan itu di sini. Setelah melakukan layanan bimbingan konseling, harapan saya itu sebagai orang yang melakukan bimbingan itu dengan tujuan penempatan penyeluruhan adalah agar warga binaan LPK dapat tempat yang sesuai untuk mengembangkan potensi dirinya selama ini yang distigmakan oleh masyarakat. Yang tujuan layanan yang kedua itu adalah tujuan khusus layanan penempatan dalam BK adalah mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu dan seni yang sesuai dalam kehidupan masyarakat yang luas agar mereka bisa menempatkan posisi dirinya dalam masyarakat. Setelah melakukan hal itu kita bisa melakukan angket. Setelah melakukan layanan bimbingan, harus memantau atau mengevaluasi atau hal-hal yang terjadi, atau apakah ada perkembangan atau tidak setelah melakukan layanan bimbingan konseling. Baiklah, di sini saya cukup sekian video tutornya.
Kesalahan kata saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.